Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Sri Maharani dari Prodi Kebidanan S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang hakikat ibadah. Pada materi kali ini, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, konsep ibadah. Yang kedua, ibadah madda dan ghairu madda. Yang ketiga, fungsi dan hikmah ibadah. Lalu yang terakhir, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. A. Konsep ibadah. Ibadah merupakan suatu bentuk pengabdian seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ritual tertentu atau aktivitas yang telah diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Dalam Islam, konsep ibadah atau ritual sangat erat dengan hal-hal yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadis lainnya yang menjadi dalil adalah hadis Malik bin Al-Huwairis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Makna perkataan para ulama yang menjelaskan ibadah adalah tauqifiyah atau ibadah dibangun di atas tauqif adalah tidak boleh beribadah kepada Allah dengan satu ibadah kecuali apabila ibadah ini telah benar-benar terdapat ketetapannya dalam nas-nas syar'i Al-Quran dan Sunnah, bahwa itu ibadah yang telah Allah Ta'ala syariatkan. Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum tentang peribadanan ini adalah dalam rangka memelihara aspek keagamaan, yakni untuk memenuhi salah satu dari tuntutan kepercayaan teologis. Karena menjalankan rangkaian ibadah maddah ini merupakan manifestasi dari tuntutan doktrin kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan menjalankan berbagai ketentuan syariah yang dibawanya. Ibadah secara garis besar ada dua arti. Yang pertama, ibadah dalam arti khusus atau mudloh, yaitu tata aturan ilahi yang secara langsung mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang tata cara, dan upacara atau ritualnya telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang biasanya berkisar pada masalah toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah dalam arti luas yaitu segala gerak-gerik, tingkah laku, serta perbuatan yang mempunyai tiga tanda. Yang pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolaknya. Dua, keriduan Allah sebagai titik tujuannya. Tiga, amal soleh sebagai garis amanah. Bagian B, ibadah, madda, dan ghairu madda. Perilaku keagamaan dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, baik yang secara langsung berkaitan dengan ibadah murni atau maddoh, maupun yang tidak berkaitan secara langsung atau ghairu maddoh. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Yang pertama, ibadah maddah. Artinya, penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah jenis ini diistilahkan oleh para fuqaha dengan perkataan al-ibadah atau al-ubudiyah. Ibadah jenis ini seperti salat, puasa, zakat, akikah, dan kurban. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. A. Keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintah dari Allah. Suatu ibadah maddah hanya bisa dilaksanakan jika ada perintah untuk melakukannya. Bagian B, tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, tata cara dan pelaksanaan suatu ibadah maddah juga harus sesuai dengan cara ibadah tersebut dilakukan oleh Rasul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Nini, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Fitriani. Saya akan melanjutkan presentasi ini. C. Sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia. Ibadah mahdoh bukanlah ibadah yang berada dalam lingkungan akal, namun wahyu. D. Dilaksanakan dengan asas ketaatan. Setiap ibadah mahdoh dilaksanakan dengan asas ketaatan atau kepatuhan kepada Allah, karena pelaksanaan ibadah mahdoh adalah sebagai bukti ketaatan dan penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Ibadah-ibadah yang termasuk ibadah mahdoh adalah wudhu, tayamum, mandi hadas, azan, ikmat, sholat, membaca Al-Quran, itikaf, puasa, haji, umroh, dan sebagainya. Sholat dan haji adalah ibadah mahdoh, maka tata caranya, Nabi bersabda, "Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat." Ciri-ciri ibadah mahdoh adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran atau hadis. Beberapa ciri ibadah mahdoh adalah merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Dikerjakan dengan niat mendapat pahala di akhirat, tidak dapat dijangkau dengan akal. 2. Ibadah gairu mahdoh adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya terjaga. Berdasarkan pendapat di atas, ibadah gairu mahdoh tidak ditentukan tata cara pelaksanaannya. Namun demikian, substansinya sejalan dengan prinsip utama ajaran Islam. Contohnya seperti bersedekah, infak, tolong-menolong, dan ibadah sosial lainnya. Ibadah gairu mahdoh mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ibadah gairu mahdoh adalah 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. 2. Tata laksananya tidak perlu berpolakan pada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah gairu mahdoh diperbolehkan, atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. 3. Bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya, manfaat atau madratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat tidak baik, bahkan merugikan, maka tidak boleh dilaksanakan. 4. Asasnya atau manfaatnya, selama ini bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. C. Fungsi dan hikmah ibadah. 1. Fungsi ibadah. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam, yaitu 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan hudlu. 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Sekian yang saya presentasikan, sisanya akan dilanjutkan oleh Lailatus Sifa. Kepada Lailatus Sifa saya persilakan. Nama saya Lailatus Syifa dari kelompok 1. Di sini saya
akan membacakan bagian yang ketiga, yaitu melatih diri untuk berdisiplin. Ketiga, melatih diri untuk berdisiplin adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Kedua, hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkan ibadah kepada manusia sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajibu lillahi wal lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lam wa anni wa anallaha yahufillu bainal mar'i wa qalbi wa anhu ilaihi tusyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. 1. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila soliham man dakari aw unsa wa huwa mu'min falan nuhyiyanahu hayatan thayyibatan walan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, ibadah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dalam ayat di atas, dengan kebahagiaan hidup atau rezeki yang halal dan baik, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki, sebagaimana orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan tidak mengisi hidupnya dengan beribadah kepadanya, maka Allah akan menjadikan sengsara hidupnya di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man ahradu an dzikri fa innallahu ma isatam dongka wan nahsuruhu yaumal qiyamati ahma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagian penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha ayat 124. Kedua, kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan bagian jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, jagalah batasan-batasan atau syariat Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan atau syariat Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516. Ahmad.
4. Kemanusiaan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan kemanusiaan iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu mereka capai dengan taufik dari Allah. Kemudian karena ketentuan dan semangat mereka dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal ityan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu sekalian, wahai para sahabat, keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Kelima, keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbatullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudilullahu dolimin wa yaf'alullahu ma yasa'u. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Demikianlah presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.